wabarakatuh. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama di program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Nah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri atau dikenal kata mudik. Dalam mudik, kita harus tetap menjalankan ibadah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh Ustadz mengenai fikih mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil iswa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwafiqi li tafaqquhi man latufa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyarah amma ba'dah. Pemirsa calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam keadaan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertemuan-pertemuan majelis ilmu. Majelis seperti inilah yang kemudian diharapkan akan sering kita hadiri, sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Bakhtaru hadza li'annani bu'istu mu'alliman." Aku suka dengan majelis ilmu, aku suka dengan orang yang cinta kepada ilmu karena aku diutus untuk menjadi seorang guru. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kami didahului untuk menyampaikan tentang fikih mudik atau panduan ibadah, yaitu mudik. Lanjut. Kami mengawali bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu harus menggunakan ilmu. Sebagaimana Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Zuhadnya mengatakan, wa kullu man biwari ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang melakukan amalan tidak didasari dengan ilmu, maka semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda yang memiliki ilmu, mari kita sebarkan. Di panduan pertama dari saya adalah Anda yang punya ilmu, sebarkan kepada yang lain, yaitu tentang panduan, yaitu fikih mudik. Dikatakan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'laman mu'azzabun min qabli ubtatil watan. Barang siapa orang yang punya ilmu tapi tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau menyampaikan ilmunya, maka dia diazab lebih pertama daripada orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudik ini salah satu tradisi yang baik di negara Indonesia. Syekh Salim Ghanim Sadlan dalam kitabnya yaitu Al-Qadawiyah wa ma yatafaru anha mengatakan, al-'adah wa ma yatakarraru fin nufusi maqbulan inda dawi tiba'is salimah. Adat itu apa? Tradisi itu apa sih? Sesuatu yang melekat pada suatu masyarakat dan menjadi kesepakatan masyarakat dan tidak ditolak masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah pengertian adat. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya yaitu Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan, wa qala Ibnu Uqayl fil funun la yambi al-khuruj min al-'ada illa fil haram. Hendaknya kita tidak menolak, tidak keluar dari adat yang baik kecuali adat itu adalah perkara yang haram. Imam As-Subki, begitu juga Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam kitab Asyruhan Nadhair al-'adah muhakkamah. Penjelasan di dalam kitab tersebut adalah selama tradisi itu baik dan tidak mukhalafah anil Quran was sunnah, dari Quran dan hadis, maka hendaknya kita lanjutkan. Maka pertama, yang kedua saya ingin menyampaikan tradisi mudik, mari kita semuanya tradisikan dengan baik. Yang ketiga, ketika kita mau melaksanakan mudik, yang perlu kita persiapkan adalah perlengkapan ibadah selama mudik. Karena ketika mudik kadang-kadang macet dan sebagainya. Syariat Islam menurut 4 madhab, bahkan keluar dari 4 madhab Imam Al-Ja'fari, bahkan kalau ada Imam Zaidi dan seterusnya, tidak ada rukhsah, kemudahan adanya kebolehan tidak sholat dalam keadaan tertentu, tidak ada. Dalam keadaan apapun tetap sholat, minimal sholat li hurmatil waqti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Jadi misalnya nanti di pertengahan jalan sudah tidak mungkin bisa sholat keluar dari mobil di masjid atau di rest area, tetap sholat di mobil semampunya, sebagaimana kita dalam keadaan perang. Tapi kalau masih mampu, maka wajib kita sholatnya dalam keadaan berwudu,
sholatnya dalam keadaan sempurna, kemudian kita sholatnya di tempat yang dicintai oleh Allah, misalnya di masjid atau di musola. Ini. Kemudian, andai kan orang itu ketika sedang mudik melakukan ibadah sholat, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abadi, kok dia sholatnya dalam keadaan suci, tapi tidak bisa melakukan gerakan secara sempurna, maka tetap dilaksanakan. Tapi nanti ketika sudah sampai ke rumah atau di tempat yang bisa melakukan dengan sempurna, wajib melakukan iyadah. Hal ini hampir sama dengan yaitu ketika orang melakukan ibadah umroh atau haji, ketika di pesawat nggak bisa sholat dengan sempurna, tetap sholat di pesawat. Kalau sudah sampai ke tempat ke Makkah atau di Madinah, maka sholatnya diiadah, diulangi lagi. Hal ini jaga-jaga. Misalnya kalau nanti meninggal dunia sebelum diulangi, maka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya sudah sampai ke sana masih ada waktu untuk bisa mengulangi, segera mengulangi. Hukum mengulangi itu adalah tarohi, bukan faur. Ada dua hukum fikih dalam kaidah usul fikih itu, ada faur, ada tarohi. Hukumnya tarohi itu boleh nanti, tapi wajib diada. Hal ini berbeda kalau sholat sunnah. Ada sebuah kitab yaitu kitab Hasyiah Syabro Malisi, kalau di Lirboyo Shibro Malisi, kalau di Yaman Syabro Malisi. Bahwasanya kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat sunnah itu kalau misalnya dilakukan di kendaraan tidak apa-apa, tapi kalau sholat wajib harus dilaksanakan dengan sempurna. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tidak boleh ditinggalkan. Syukur-syukur tetap berjamaah. Man shalla shalawatal khams ma'al jamaah. Kalau orang itu senantiasa sholat berjamaah, maka la yusibuhu faqrun fid dunya. Anda tidak akan pernah diberi kefakiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Anda dalam keadaan perjalanan, maka jenengan boleh untuk melakukan tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi tetap wajib diqodho di hari yang lain. Cuman kalau misalnya tetap berpuasa, itu sangat baik. Sebagaimana di dalam kitab yaitu Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsyq, andaikan orang tahu bagaimana betapa besarnya orang melakukan betapa besarnya ibadah puasa itu pahalanya, andaikan diganti dengan dia puasa seumur hidup, maka tidak akan pernah mengganti kemuliaan satu hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka kalau masih kuat, kalau bisa jangan meninggalkan puasa walaupun di perjalanan. Seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, andaikan kita mudik ke suatu tempat, apakah selama di mudik itu kita boleh melakukan sholat jamak dan diqosor? Nah, di sini perlu kita ketahui ada 4 keadaan di mana sholat jamak itu inhala, sudah tidak berlaku, atau ingkita'u rukhsatil jam'i kalau di dalam bahasa kitabnya. Ada 4 keadaan. 1, kita itu sudah tidak boleh sholat jamak lagi kalau sudah pulang ke kampung halaman. Pengertian kampung itu kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu adalah qaryah. Lah qaryah itu adalah tempat di mana ada wizaratil auqaf atau ada perwakilan kementerian atau ada perwakilan keamanan. Kalau saya berpendapat bahwasanya desa itu ya kecamatan, kalau di negara Indonesia itu kecamatan. Karena di negara Indonesia itu yang ada TNI-nya, yang ada polisinya itu adalah kecamatan. Jadi pengertian jadi kita harus mengambil pengertian qaryah secara istilahi, bukan pengertian qaryah secara lughawi. Maka kalau sudah pulang melewati batas kecamatan, ya sudah tidak boleh dengan jamak atau diqosor lagi. Yang kedua adalah ketika kita bepergian, di tempat kita bepergian itu yakin ada 4 hari kita itu bersih di sana. Maka kalau sudah pasti 4 hari, maka jenengan tidak boleh jamak sama sekali. Misalnya saya nih ada tugas dinas sebagai dosen ke Jakarta, ternyata randonya itu sudah jelas di sana itu berangkatnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru pulang. Berarti kan ada 4 hari bersih di sana. Maka tidak boleh selama di sana itu dijamak. Kalau perjalanan pergi pulang masih boleh jamak. Sama ketika Anda nanti mudik, ini kesalahan yang sering terjadi oleh calon ahli surga ini adalah ketika pulang ke rumah, kalau jenengan sudah yakin di sana berapa hari, 4 hari atau lebih, maka selama di sana tidak boleh jamak sama sekali. Kecuali kalau tidak jelas. Kalau tidak jelas, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dari 153 mujtahidnya mengatakan bahwasanya boleh dijamak sampai 18 hari. Kalau nggak jelas, contoh ini, misalnya Anda kuliah di Jakarta, nyari tanda tangan dosen kan nggak jelas tuh, kadang-kadang kan membatalkan, nggak jelas. Ya, ini boleh sampai 18 hari boleh. Karena kalau belum ada kejelasan, dosen bisa ditemui kapan boleh.
Nah, atau misalnya mudik belum ada kejelasan berapa hari, maka boleh sampai 18 hari. Tapi kalau sudah pasti 4 hari atau lebih, tidak boleh. Kalau 3 hari nggak apa-apa. Misalnya kemarin saya mengisi ceramah di Kalimantan Selatan, di sana 5 hari, cuman hari pertama berangkat, hari terakhir pulang, 3 hari di sana. Berarti 3 hari karena cuma 3 hari, maka boleh selamanya di jamak, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Kemudian rukhsah ini tidak boleh dilakukan dengan karena adanya kemaksiatan. Jadi kalau niatnya maksiat nggak boleh dengan diambil rukhsahnya. Tapi tidak mengambil rukhsah tanpa ada alasan itu juga hukumnya makruh menurut yaitu usulul fiqh dalam madzhab Imam Syafi'i. Maka kalau ada rukhsah ambil, jangan sampai tidak diambil kecuali tadi membatalkan puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting lagi ketika Anda atau kita nanti mudik itu adalah jangan lupa adab kepada orang tua. Ini penting. Ketika nanti kadang-kadang satu rumah begitu, ketika satu rumah ada ipar, ada sepupu. Kadang-kadang ipar sama sepupu ini dianggap sebagai saudara kandung, mahram. Lah, di dalam fikih, misalnya kita buka di dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhadzab, Imam An-Nawawi menjelaskan yang namanya mahram itu ada dua, ada mahram mu'aqqad, ada mahram mu'abbad. Mahram mu'aqqad itu apa? Pemirsa yang budiman, mahram mu'aqqad itu dia mahram dengan kita, haram kita nikahi tapi sementara. Kalau mahram mu'abbad, haram kita nikahi selamanya. Kalau mahram mu'abbad itu sudah terkenal ya, sudah dipelajari. Lah, ada tambahan mahram mu'aqqad, ada dua, yaitu apa? Ukhtaini illa ma qad salaf. Di Quran itu kalimatnya ukhtaini illa ma qad salaf. Yang pertama itu adalah saudara ipar, itu nggak boleh kita nikahi sementara. Kalau istrinya meninggal atau bagaimana, boleh menikah saudara ipar. Maka saudara ipar ini mahram mu'aqqad. Yang kedua adalah yaitu bibinya istri, itu mahram mu'aqqad. Yang ketiga itu adalah ini dua, ini mahram mu'aqqad. Lah mahram mu'aqqad itu hukumnya seperti perempuan lain. Tidak boleh kita berduaan sama ipar, kemudian ipar seakan-akan saudara kandung, nggak boleh. Ipar ini seperti hukumnya seperti perempuan lain kalau laki-laki. Begitu juga sepupu. Sepupu itu adalah orang yang boleh kita nikahi. Maka kalau bertemu dengan sepupu, maka hati-hati, tetap harus jaga jarak dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fikih yang kemudian perlu kami sampaikan. Hati-hati dengan ipar dan ipar, kemudian bibinya istri, dan yang ketiga adalah sepupu. Ini biasanya seakan-akan seperti saudara sendiri, padahal itu orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering kita pahami itu adalah ketika kita pulang itu adab yang paling utama kita ziarah ke orang tua. Ini penting. Ziarah ke wanzara walidayhi. Barang siapa orang yang ziarah ke tempatnya orang tua atau kalau sudah meninggal ke makamnya, maka dia mendapatkan keagungan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah. Kalau misalnya makamnya nggak ada ijo-ijonannya, maka dikasih ijo-ijonan, dikasih apa? Khadaraj, agar mendapatkan yaitu ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hal panduan tentang yaitu fikih ibadah bulan Ramadan. Jangan lupa ketika Anda naik mobil, bacalah subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin, dan membaca liilafi Quraisyin. Kalau orang itu membaca liilafi Quraisyin, surat Al-Quraisy ya, sebanyak 13 kali, insya Allah dia akan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandang orang tua Anda dengan pandangan memuliakan. Pandang orang tua Anda dengan pandangan mengagungkan. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, jangan lupa kalau bisa bawa oleh-oleh untuk orang tua. Jangan lupa ini. Apa fadilahnya? Man tasaddaqa 'alal walidain. Barang siapa orang yang sedekah ya, memberi sesuatu untuk orang tuanya, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya mi'atu alfi dhifin, 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kemudian ketika nanti lebaran ikut yaitu takbiran, ikut takbir keliling, tapi tetap menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Guru jangan lupa disowani. Di dalam di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis dikatakan man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jangan lupa ketika mudik sowan kepada guru. Barang siapa orang yang
ziarah ke tempatnya guru, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, yaitu setiap satu kedip pandangan mata kepada gurunya, maka Allah menciptakan satu malaikat yang beristighfar bagi dirinya di hari kiamat. Yang terakhir adalah apa yang hendaknya kita siapkan ketika kita itu mau naik kendaraan. Satu, yaitu air. Ini jaga-jaga nih, misalnya nanti ketika di jalan kok nggak ada air, mungkin Anda bisa berwudu menggunakan air itu. Kalau saran saya pakai semprotan manuk itu loh, semprotan burung. Nah, itu enak itu nanti. Itu. Kalau pakai aqua itu nanti agak boros, pakai semprotan burung biasanya itu lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah yaitu siapkan sajadah yang secukupnya. Yang ketiga adalah yaitu siapkan buku-buku doa agar senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudik tahun ini adalah mudik yang diridhoi oleh Allah. Bertemu orang tua adalah sesuatu yang menjadikan sebab hidup kita akan semakin ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala khudurikum wa ihtimami wasma'ikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah penjelasan PGMOT oleh narasumber. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.